Aku ingin membicarakan tentang Assalamualaikum annyeonghaseyo. Aku ingin membicarakan tentang perkumpulan solehah, para akhwat, para ukhti-ukhti itu. Gue juga tergabung gitu di dalam sana. Tapi mereka itu terkekang sama dunia mereka sendiri gitu. Menurutku itu bagus, sangat-sangat bagus sekali. Tapi kebanyakan dari mereka itu adalah introvert. Padahal perempuan itu ya memang lebih baiknya itu di rumah. Tapi di rumah itu bukan berarti kudet, bukan berarti nggak tahu dunia luar, bukan berarti harus pendiam gitu. Malu diletakkan pada tempatnya. Malu untuk berbuat dosa, malu untuk melakukan hal yang di luar batas di luar batas diri, harga diri seorang perempuan gitu. Ya seorang perempuan itu ya nggak harus terkekang di dalam rumah gitu. Kita lihat kebanyakan yang aku temuin gitu, para akhwat, para ukhti-ukhti. Ya gue nggak nyindir sih, gue juga gitu dulu, tapi sebelum gue terjun ke dunia yang entah berantah, yang awalnya tuh semua kata gue pakai ana gitu, ana afwan, masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya maksudnya bisa lah, terserah gue mau bilang watasi, atau gue mau bilang nanan, atau gue mau bilang gue, aku, saya, ayam. Ya itu nggak ada pengaruhnya buat buat ini loh masalahnya. Jangan terlalu monoton gitu. Kita nyemplung gitu. Misalnya seperti kayak Ustaz Anak Taki kan ya. Beliau itu nyemplungnya itu ke dunia anak muda gitu. Pengen ngajak hijrah anak-anak muda. Sehingga beliau itu merangkul mereka, dan beliau itu berstylish seperti anak muda, dan ceramahnya juga membawa-bawa kehidupan milenial yang nggak akan ngebuat kita itu jauh dari agama gitu. Maksudnya milenialnya dapat ikut arus zamannya, dapat, dan kehidupan agamanya juga dapat gitu loh. Bukan kita kudet sekedar tahu, oh gini loh, berarti harus kayak gini, nggak dikembangin sama sekali gitu. Ya nggak gitu juga gitu. Menyesuaikan dengan lingkungan yang akan kita tempuh gitu, sama kayak Wirda gitu ya. Patokannya juga anak muda, jadinya dia memberitahukan informasi tentang agama itu menggunakan gue loh ya, gue ini niru dari dia ya, kelihatan banget kayak gitu. Maksudnya itu ya dia memberikan informasi dakwah juga menggunakan dirinya sendiri, menggunakan kepribadiannya sendiri, dan mengikuti zaman menggunakan gue lo. Menyebarkan tentang sholawatnya dapat, menyebarkan tentang al-waqiahnya dapat, bisnisnya juga dapat gitu. Jadi bukan nggak monoton gitu loh, nggak introvert banget, pemalu banget sampai nggak bisa ngebuat membicarakan, bersuara di depan umum gitu. Nggak gitu, cewek itu nggak gitu. Kita lihat ibunda kita Siti Khadijah, beliau juga pengusaha besar di Arab Saudi sana, sampai meluas ke Syam perdagangannya. Dan beliau itu adalah wanita terhormat. Beliau diam di rumah, tapi pemikirannya bercabang-cabang sampai kita anggaplah itu sebuah perusahaan kan ya. Sehingga beliau itu bisa menjadi orang kaya raya gitu di Makkah. Gitu, kita contoh dari beliau. Beliau itu pedagang kaya raya besar, dan kita analogikan begini, gak mungkin gitu ya kalau beliau itu diam di rumah sementara bisa membuat perdagangannya itu bercabang-cabang, mempercayakan kepada
orang-orang yang bisa dipercaya gitu. Itu kan juga butuh otak, bro. Maksudku itu gini loh, pemikirannya itu bercabang, mencari koneksi lebih banyak, mencari pengetahuan lebih banyak, meskipun diam di tempat, meskipun diam di rumah, tapi bukan berarti introvert gitu loh. Bukan berarti dia itu cuma bisa bergaul di kalangannya sendiri, bukan berarti dia itu cuma bisa berbicara dengan orang-orang tertentu, enggak. Gini loh konsepnya. Aku ngerti tentang bersahabat dengan itu penjual minyak wangi, maka kita akan kecipratan baunya, dan berteman dengan pandai besi maka kita akan kecipratan baunya. Ngerti tentang itu. Kita bersahabat dengan orang-orang yang taat supaya kita itu kalau kita down, kita bisa diangkat kembali sama sahabat kita. Sedangkan berteman itu dengan siapapun. Nah, gini konsepnya, bro. Kalau bukan kita, terus siapa yang bisa menyadarkan mereka tentang sesuatu yang salah, meskipun itu kecil atau mereka lupa gitu. Kita ini saling nasihati. Gue juga gitu sih, perlu nasihat banget. Gimana teman-temanku? Oke, lanjut. Gitu loh maksudnya. Kita tuh berteman sama siapapun bisa jadi karena kita ini akrab sama misalnya pemabuk, penjudi gitu, atau teman yang nggak pernah sholat, atau teman yang munafik banget, yang katanya Islam tapi nggak pernah ngelakuin apapun yang disuruh sama Islam gitu. Kita temenan sama siapapun, tapi kita nggak ngikutin circle mereka. Teman ini ya, teman. Kalau teman itu sekedar say hello sama ngasih tahu tentang perkara, sekedar kita mendakwahkan, memberitahukan kalau ini kamu salah loh, yang benar itu kayak gini. Sekedar kita memberitahu, itu aja kewajiban kita. Kita cuma memberitahu, bukan memaksa untuk melakukan gitu. Sedangkan bersahabat itu merupakan teman curhat memperjuangkan surga ya. Maksudnya memperjuangkan ridho Allah ya, bukan surga. Oke, itu adalah tingkat tertinggi, Pak. Lanjut. Itu aja sih menurut gue. Tapi kalau lo ngerasa bahwa diri lo gak bisa keluar dari zona diri sendiri yang berada di circle itu aja, gue ngerti tentang perkara kita ngejar akhirat, nanti dunia ngikut gitu. Gue ngerti banget perkara itu, dan itu adalah hal yang benar-benar Masya Allah, Allahu Akbar dah. True, that's true, benar banget. Kalau kita ngejar akhirat, dunia bakal ngikut. Ya. Dan kita semua punya tujuan, cita-cita, tahapan, episode kehidupan yang semuanya berbeda, yang memiliki jalan lika-liku yang direncanakan dengan tahap yang berbeda-beda, perjalanan yang berbeda-beda. Gue ngerti. Dan mungkin gue pribadi di sini tujuannya itu beda gitu kan ya. Dan ini nggak bakal gue share. Maksudnya misalnya kita punya tujuan sama Kak, yang gue bilang tadi lagi sama Wirda. Dia punya target itu anak-anak muda, jadinya cara dakwahnya itu pakai gue lo, karena objek dakwahnya itu loh anak muda yang gaul, milenial. Jadinya kita berbaur sama mereka, tapi bukan kita yang kebawa sama mereka. Kita ini yang punya prinsip kemudian ngajak mereka gitu. Gimana ya? Dan lo ini yang ngajak itu juga harus punya teman yang solehah, supaya bukan lo yang kebawa, tapi lo yang ngebawa mereka gitu, buat ikut sama-sama taat gitu lah. Gue lebih suka cara berdakwah dengan cara yang seperti itu sih. Nggak berpihak secara ini haram loh ini menurut hadis gitu loh. Monoton sekali Anda. Nggak suka orang yang kayak gitu. Itu terlalu kaku gitu loh. Iya, lo bisa secara ngejudge orang, misalnya orang berzina, lo harus dicambuk gitu loh. Lo harus dipukul sampai itu yang zina muson ya, kayak gitu. Gini. Nggak bisa kayak gitu, karena hukum di Indonesia itu berbeda dan bla 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 blanya gitu. Misalnya ada orang yang pacaran, hadisnya, dalilnya begini, Quran surah al-Isra gitu.
dilarangnya pacaran, dilarangnya gini, enggak gitu caranya bro. Lo kasih tahu ya perlahan-lahan aja, gini loh, apa sih yang lo dapat, apa aja sih pengalaman lo, apa aja sih yang lo dapetin saat lo suka sama ini, saat lo ngelakuin hal ini, saat lo tergila-gila sama suatu hal, apa sih yang lo dapetin, apa sih manfaatnya gitu loh. Terus sabarin pengalamannya, gimana ya, kita nggak langsung ngejudge orang ini haram, ini nggak boleh, ini tuh gini. Hello, setiap hal butuh proses, setiap hal butuh tahapannya masing-masing. Ada orang yang berat banget, karena itu udah menjadi sebuah kebiasaan yang sulit banget buat dirubah. Jadinya caranya tuh perlahan banget, sama kayak orang rokok lah. Kalau dia benar-benar pengen berubah, sehari 2 hari, 2 minggu, berminggu-minggu, belum bisa berhenti, terus cobain dulu yang biasanya 2 bungkus menjadi 1 bungkus gitu. Yang biasanya 1 bungkus menjadi berapa biji, kemudian 1 biji, 2 biji. Nah, kemudian terus berhenti dan mempelajari tentang hal-hal yang akan memicu kepada penyakit itu sendiri gitu. Tetap mempelajari itu dan bertekad untuk menguranginya dan mempunyai motivasi gitu. Motivasi ini yang utama, motivasi untuk berhenti gitu. Kenapa aku harus berhenti? Gitu ya, kayak gitu motivasinya. Dan dia harus berada di circle orang-orang yang mau hijrah juga gitu loh. Gimana sih gue ngomong dari tadi ya, apa panjang kali ya, siapa boleh yang mau dengerin. Oke, lanjut. Itu aja sih inti dari yang gue mau omongin, adalah kita jangan monoton aja gitu, yang kayak yang berada di circle akhwat, yang ana afwan gitu. Gue juga pernah kayak gitu. Lo nggak usah ngejek gue, oke? Gue juga dulu pernah afwan gitu ya. Nggak apa-apa sih yang orang bahasa Arab, bahasanya Rasulullah gitu, harus dihormati. Rasulullah SAW harus dihormati, harus dihargai, nggak boleh diletakkan di bawah. Bahasa Arab ini bukan Al-Quran, bahasa Arab. Apalagi Al-Quran harus diletakkan di letak yang tertinggi, tempat yang tertinggi gitu. Terus itu loh, sama menyukai satu hal, mengagumi satu hal, baik itu wibu, K-popers, atau gamers, atau workers, pekerja keras, itu menyukai tentang barat, Bollywood, dan sebagainya. Memang gak ada dalil tetap tentang itu. Yang gak boleh itu adalah berlebihan. Di mana standar berlebihan adalah jika hal itu membuatmu lupa dari Tuhan atau lalai dari perintah Allah, itu baru salah. Segala sesuatu yang membuatmu lalai, yang membuatmu lupa akan adanya Allah yang selalu melihatmu, tinggalkan itu. Berarti itu tidak baik. Jika karena nonton drama Korea membuatmu mengatakan kepada azan, ntar dulu, tinggalkan itu. Jika menonton sesuatu, melakukan sesuatu yang ngebuat kamu nggak langsung lalai, intinya lalai, misalnya udah azan terus ntar dulu, tinggalkan hal itu. Karena segala sesuatu yang membuatmu lalai daripada Allah gak akan pernah membuat kamu bahagia, sukses, atau menjadi lebih baik. Itu gak akan pernah. Karena kamu gak ngajak Allah di sana. Oke, itu aja deh. Nanti kalau ada yang mau komen aja. Kita sama-sama belajar, nasihat menasihati. Gue juga bodoh. Gue perlu nasihat, gue perlu siraman rohani. Oke, sekian, annyeong. Assalamualaikum.